Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali dengan saya Samsul Adi di jaringan di pemrograman jaringan 2 teknologi rekayasa internet 3A. Di sini masuk pada lab 11 yaitu Basic of Ansible. Lab 11 di lab session 11 ini yaitu menjelaskan konsep dasar Ansible, membedakan Ansible dari script Python untuk network automation, mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible, membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Jadi yang pertama itu apa sih Ansible itu? Ansible itu adalah uh, orchestration tool atau automation engine yang digunakan untuk konfigurasi perangkat jaringan ya di sini konfigurasi perangkat jaringan, melakukan provisioning, melakukan orkestrasi workflow, melakukan audit dan komplexi. Lalu Ansible juga itu memiliki karakteristik seperti agen list, tidak perlu instalasi software karena menggunakan SSH, berjalan di atas Python. Nah, maksudnya berjalan di atas Python itu ketika kita ingin merunning playbook itu dia tuh berjalannya di atas sebuah Python gitu ya. Lalu bersifat deklaratif dan menggunakan YAML. Jadi maksudnya deklaratif itu dia itu tidak imperatif, berbeda dengan si Python gitu, mendukung otomatisasi dengan berbagai modul untuk environment dan skala besar. Nah, untuk perbedaannya di sini ya nih, jadi kalau script Python itu dia bersifat imperatif, menjalankan langkah secara urut gitu, kayak misalnya kita mau ngecek uh, show running gitu, berarti login SSH dulu gitu kan, kita buat login SSH, lalu kita masukkan ke mode enable, terus kita berikan passwordnya, lalu nanti dia config T dulu atau enggak, lalu nanti dia langsung baru menjalankan perintah show running config gitu. Atau kalau kita menambahkan VLAN berarti dia harus masuk ke config terminal dulu, lalu kita menambahkan VLAN, lalu kita beri nama VLAN-nya, lalu end, lalu word memory gitu. Itu secara imperatif. Tapi kalau Ansible dia deklaratif dan state based gitu. Jadi menggambarkan state akhir yang diinginkan. Jadi kayak seumpama kalian cuma nyuruh gitu. Kayak saya mau ada VLAN 50 di switch 1 sama switch 2 harus ada VLAN 50. Nah, udah gitu aja. Kita tidak perlu menuliskan langkah demi langkahnya. Nah, kalau di Python itu seorang programmer itu mengatur sendiri koneksi, error handlingnya, loopingnya. Tapi eh, apa ya, kalau di Ansible itu tidak perlu menuliskan logika koneksi atau loop. Jadi dia langsung aja gitu mengirim konfigurasi tanpa memeriksa state. Kalau di Python, jadi eh, kalau di Python itu misal kita sudah konfigurasi VLAN 50, terus kita jalanin lagi, nanti dia bakal buat lagi VLAN 50 gitu, jadi bakal menumpuk gitu karena dia eh, tidak memeriksa state-nya, maksudnya di perangkat yang mau kita otomasi itu udah ada apa belum config-nya gitu. Nah, tetapi di Ansible itu ada yang namanya konsep idempotensi, di mana dia itu tidak mengulang proses jika sudah ada. Artinya apa? Artinya dia tuh melakukan pengecekan ketika kita memberikan perintah deklaratif seperti eh, di switch 1 dan switch 1 sampai 6 itu harus ada VLAN 50. Dia ngecek dulu tuh dari switch 1 sampai 6 udah ada belum VLAN 50 gitu. Kalau udah ada, maka dia tidak akan menjalankan script itu ataupun dia memberikan informasi bahwa di perangkat tersebut sudah terdapat VLAN 50. Jadi ibaratnya dia tidak menumpuk gitu konfliknya. Lalu kalau di Python itu digunakan untuk logik kompleks, debugging, validasi hingga parsing data. Ya, kalau di Python. Karena apa? Karena dia kan lebih kompleks gitu ya. Setiap langkahnya kita generate gitu kan, debuggingnya apa, terus kita ngasih error handlingnya kayak gimana, hingga parsing datanya apa gitu. Tapi kalau di Ansible itu parallel execution otomatis, cocok untuk deployment konfigurasi berskala besar. Artinya apa? Kalau skalanya lebih besar, masa iya kita membuat
Python yang logikanya kompleks sebanyak itu kan capek mungkin ya. Jadi Ansible ini uh, lebih cocok gitu untuk skala yang lebih besar. Dan Ansible ini juga ini bisa dipakai untuk admin ya, admin sistem jaringan atau pemegang jaringan yang dia itu tidak ada basic pemrograman di situ. Jadi mungkin dia tidak bisa melakukan script atau tidak bisa membuat script Python, jadi dia bisa menggunakan yang namanya Ansible. Nah, untuk file inventory-nya seperti ini gambarannya. Oke, kita langsung aja di sini pertama itu install Ansible-nya. Nah, ini perintahnya saya sudah menginstalnya, kita langsung ke pinetnya aja. Oke, kita cek. Ups, kita cek dulu. Jadi di sini saya sudah membuat Ansible-nya, di mana pertama itu kita menyusun file inventory sesuai kan atau buat ulang file inventory untuk digunakan dengan Ansible. Jadi di dalam file inventory itu dia isinya sebuah informasi terkait device atau perangkat mana saja yang ingin kita config. Nah, di sini untuk strukturnya dia seperti ini. Artinya apa? All itu semua. Nah, all itu dia grup besarnya. Lalu di dalam grup besarnya ada children. Nah, di dalam children itu ada switch. Artinya itu adalah grup-grup switch dan host. Nah, ini ada host apa switch satu. Di sini kalian berikan informasi ya, dan informasi perangkatnya. Lalu kalau router itu dibedakan grup lagi, ada namanya grup router, host routernya ini. Nah, ada yang namanya sub switch. Nah, ini sebenarnya tidak masuk di praktikum yang ini ya, praktikum 11. Ini masuk di praktikum 12 selanjutnya, cuman tidak masalah. Jadi setelah itu kita coba lakukan untuk menguji koneksinya, yaitu melakukan ping ansible min in Symbol meaning inventory I min m ping. Nah, jadi kalau misalnya pingnya berhasil, dia bakal menampilkan seperti ini ya. Artinya si device itu menjawab gitu. Ketika kita melemparkan sebuah ping, nah device itu menjawab dengan pong. Di sini terlihat seperti pong gitu ya. Ping pong. Oke. Ini dari switch 1, R1, switch 6, R1, switch 1. Nah, di sini agak ngacak. Lalu tuliskan playbook di samping. Nah, ini playbook contoh untuk uji coba ya. Untuk menjalankan di sini kita bisa lihat bahwa eh, deklaratif komennya atau komen line yang harus dijalankan yaitu show version. Artinya apa? Kita tidak perlu memberikan perintah bagaimana eh, si script ini atau bagaimana caranya agar kita bisa menampilkan show version, tapi kita hanya meminta harus ada hasil dari show version gitu. Nah, tetapi di langkah 4 itu kita menambahkan di mana menambahkan get facts, informasi interface-nya, hostname-nya, uptime version OS dan lain-lain dari setiap perangkat dan itu disimpan dalam keluaran fax misalnya S1 JSON. Di sini dalam JSON ya. Nah, kalau kita bisa lihat dari hasil dari file yang saya buat, yang saya punya. Nah, itu uh, saya sudah punya fax underscore r1.json. Artinya apa? Artinya saya sudah berhasil melakukan
get version atau menjalankan playbook dari get version. Kita coba dulu buka dulu ya, version. Nah, dalamnya seperti ini. Jadi jalankan perintah show dan kumpulkan fakta pada semua perangkat. Targetnya kita di sini saya berikan komen, targetnya yaitu uh, group switch ya, host switch ya, group switch dan juga group router. Jadi tasknya itu di sini menggunakan iOS command pertama, show version, hasil versionnya ditampilin di konsol ya, hasil version. Lalu kumpulkan fakta jaringan menggunakan iOS fact. Nah, di sini iOS underscore fact itu digunakan. Subjeknya siapa? Subjeknya itu yaitu grup AL. Artinya di dalam grup AL itu tadi ada children. Di dalamnya children itu ada uh, host. Nah, itu semuanya masuk berarti ya. Menampilkan host dan versi OS-nya. Menampilkan hostnya. Ini hostname-nya. Device fact. Ini. Nah, ini sudah saya running. Kalau misalnya kita lihat, kita coba baca yang baik Herwan. Nah, dia dalam bentuk JSON ya. Nih, dia dalam bentuk JSON. Mungkin agak susah ya membacanya. Bentuk JSON. Nah, ini hostname-nya Erwan, Ansible.net, Happy Client. Python versionnya 3.8.2. Tipenya iOS. Begitu juga di yang C1. C1 sama aja. Cyber Network, Sonic interface-nya, config hardware default, interface 0/1, Ethernet 1/0, lalu hostnya S5 di sini. Ini semua informasi atau show running config bisa kita lihat di sini. Ya. Bagaimana cara Ansible terhubung ke perangkat jaringan? SSH bisa. Apa perbedaan menjalankan Ansible Minping dengan Ansible Playbook? Jadi kalau Ansible Minping itu dia hanya menjalankan satu perintah, kayak command line ringan lah dia, kayak cuman ya udah cuman ngeping doang gitu, ngetes gitu apakah terhubung atau enggak gitu, apakah connect atau tidak gitu. Tapi kalau menjalankan Playbook itu artinya kita menjalankan suatu konfigurasi gitu dan meminta, kalau kayak tadi menyimpan ya berarti meminta gitu. Mengapa kita menetapkan Ansible underscore network OS iOS pada inventory? Hmm, karena untuk menjalankan si playbook itu kita membutuhkan ini nih library OS ini pada file inventory. Ada nggak? Hmm. Nah ini nih connection network.cli, isinya iOS Ansible main network iOS. Nah ini nih untuk kayak connect-nya gitu loh. Connection-nya kan BCLI. Nah, ini Ansible Network OS-nya, tipenya gitu, tipe Ansible-nya. Mengapa Gatherfact mau digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco? Mengapa Gatherfact ini mau digunakan pada playbook untuk perangkat Cisco? Karena ini untuk mengambil informasi tadi. Eh, informasi. Nah, ini. Ini kan perangkat Cisco. Jadi dia perintahnya pakai getFact gitu. Ini hasilnya. Jadi itu
kesimpulannya buat si Ansible ini ya, dia tuh lebih mudah ya, lebih mudah untuk orang yang tidak punya basic pemrograman ataupun membuat script Python, dan juga lebih mudah digunakan untuk skala besar, topologi besar, karena dia tidak harus apa ya, tidak harus mengcreate script yang terlalu panjang untuk sebuah topologi besar gitu. Jadi hanya mendeklarasikan perintahnya apa maka harus jadi, dan dia dia juga ada yang namanya idempotensi tadi itu yang membuat sangat mudah gitu. Jadi kalau misalnya lupa apakah ini sudah dikonfig atau belum, kita coba running aja nggak masalah. Artinya kalau di running lagi dia biasanya ada yang namanya file change gitu ya. Change itu artinya perubahan. Ketika change-nya 0 itu biasanya tidak ada perubahan atau tidak ada konfigurasi yang dikirim. Kenapa? Karena mungkin si perangkat itu sudah memiliki apa yang kita mau, apa yang kita deklarasikan. Tetapi ketika file change itu memiliki value, memiliki nilai satu, artinya konfigurasi terkirim, atau si perangkat itu belum dikonfigurasi sesuai apa yang kita deklarasikan. Jadi mungkin cukup sekian video saya kali ini terkait dengan Ansible, basic Ansible. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.